Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadhani dari Biologi A. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai isolasi DNA secara sederhana dengan bahan utama berupa pisang. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu isolasi DNA. Jadi, isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat sehingga didapatkan DNA yang murni. Prinsip utama dalam isolasi DNA ada 3, yakni penghancuran atau lisis, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Tahap pertama yang dilakukan dalam isolasi DNA adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel untuk memecah sel dan mengeluarkan isi sel. Tahap ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni secara kimiawi maupun secara mekanik. Secara kimiawi dapat dengan menggunakan bantuan deterjen, sedangkan secara mekanik dapat menggunakan cara digerus atau menggunakan resonansi. Tahap yang kedua yaitu ekstraksi DNA. Pada tahap ekstraksi DNA, biasanya digunakan chelating agent seperti EDTA yang berperan untuk menonaktifkan enzim DNAnase yang dapat mendenaturasi DNA. Dan tahap terakhir adalah setelah didapatkan pelet DNA, dilakukan pelarutan DNA dengan menggunakan buffer TE atau H2O setelah pelet terlebih dahulu dikeringkan. Larutan DNA ini kemudian dapat diuji kualitatif dan kuantitatif. Praktikum isolasi DNA secara sederhana memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan seperti gelas transparan, mangkuk transparan, pisau, sendok, plastik, tusuk sate, dan saringan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain pisang, sabun cair, alkohol 70%, air sekitar 100 ml, dan yang terakhir ada garam. Setelah alat dan bahan telah siap, langkah pertama yang dilakukan ialah membuat larutan ekstraksi. Larutan ekstraksi dibuat dengan cara mencampurkan air, garam, dan sabun cair. Sabun cair di sini berfungsi untuk menggembungkan sel agar pecah, dan ketika sel digerus, dapat membantu melisiskan dinding sel. Sedangkan garam berfungsi untuk memisahkan antara makromolekul dengan mikromolekul, yaitu DNA. Air sebanyak 100 ml dituangkan ke dalam mangkuk, kemudian garam sebanyak 1 sendok makan juga dimasukkan ke dalam mangkuk. Lalu yang terakhir, sabun cair sebanyak 2 sendok makan juga dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah itu, ketiga bahan diaduk sampai larutannya homogen. Setelah membuat larutan ekstraksi, langkah selanjutnya ialah menghaluskan pisang. Pisang yang akan digunakan pertama-tama dikupas. Setelah itu, pisang dipotong kecil-kecil agar mudah saat dihaluskan. Setelah dipotong-potong, pisang dimasukkan ke dalam plastik klip. Diusahakan dalam plastik klip tidak ada udara. Lalu pisang digerus menggunakan sendok sampai halus.
Pisang yang telah halus lalu dipindahkan ke dalam plastik yang lebih besar, kemudian dicampurkan dengan larutan ekstrak, lalu dikocok hingga rata. Setelah dicampur dengan larutan ekstrak, pisang disaring dengan menggunakan saringan. Prinsip ini seperti halnya sentrifugasi. Hasil filtratnya dibiarkan mengalir, tidak usah menggunakan sendok. Setelah disaring, filtrat yang telah didapatkan ditambah dengan alkohol dengan volume 1:1. Fungsi alkohol di sini untuk proses presipitasi dari DNA, sehingga DNA akan menuju ke permukaan dari larutan ini. Bentuk DNA yang akan terlihat seperti benang-benang tipis yang ada di permukaan. Setelah diberi alkohol, ditunggu beberapa saat hingga terbentuk 2 lapisan. Setelah didiamkan beberapa saat, akan tampak benang-benang putih tipis, yaitu sebagai penampakan dari DNA. Benang-benang putih tipis ini akan muncul di permukaan gelas.